Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep media pembelajaran. Ada 4 indikator yang saya ingin jelaskan. Yang pertama itu pengertian media pembelajaran. Nah, apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara atau penghubung dari pemberi informasi, yaitu guru kepada penerima informasi atau siswa, bertujuan untuk menstimulasi para siswa agar termotivasi serta bisa mengikuti proses pembelajaran secara utuh dan bermakna. Nah, terdapat 5 komponen pengertian dari media pembelajaran. Yang pertama itu sebagai perantara pesan dan materi dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua itu sebagai sumber belajar. Yang ketiga sebagai alat untuk menstimulasi motivasi siswa dan belajar. Nah, yang keempat sebagai alat bantu yang efektif untuk mencapai hasil pembelajaran yang utuh dan bermakna. Dan yang kelima atau yang terakhir, alat yang akan berimplikasi kepada berhasilnya pencapaian pembelajaran sesuai dengan target yang diharapkan. Indikator yang pertama yaitu pengertian. Nah, sekarang kita masuk ke indikator yang kedua, yaitu manfaat media pembelajaran. Apa saja manfaat media pembelajaran? Nah, secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan secara lebih khusus, manfaat media pembelajaran adalah beberapa yang yaitu yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, sebagai proses pembelajaran media lebih jelas dan menarik. Dan yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dan yang keempat, efisien dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Yang keenam, media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses pembelajaran. Yang kedelapan atau yang terakhir, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, sekarang kita masuk ke indikator yang ketiga, yaitu klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli. Nah, klasifikasi media pembelajaran menurut para ahli itu ada beberapa. Yang pertama, Rudy Bretz mengidentifikasi jenis-jenis media berdasarkan 3 unsur pokok, yaitu yang pertama suara, visual, dan gerak. Nah, yang kedua, Gagnon klasifikasi menjadi 7 kelompok. Di antaranya yaitu benda untuk mendemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam atau gambar bergerak. Dan yang ketiga, menurut Lessing, Flowchart dan Regular mengklasifikasi media pembelajaran ada 5 media pembelajaran yang diklasifikasikannya dikelompokkan menjadi 1, yaitu media berbasis manusia, media berbasis cetak, dan media berbasis visual, media berbasis audio visual, media berbasis komputer. Nah, yang terakhir menurut Gerlach dan Eli mengelompokkan media berdasarkan ciri fisik, diantaranya yaitu real object dan model, printed dan verbal, printed visual, dan adapun yang terakhir still picture. Sekarang kita masuk ke indikator yang keempat atau yang terakhir, yaitu syarat kriteria pemilihan media yang baik. Syarat dalam pemilihan media yang baik yaitu ada beberapa kriteria yang digunakan menurut Sujatna, yaitu ketepatan dengan tujuan pengajaran, didukung terhadap isi bahan pelajaran, kemudian memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya, tersedia waktu untuk menggunakannya, dan sesuai dengan taraf berpikir siswa. Nah, itulah tadi penjelasan tentang konsep media pembelajaran dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan penjelasan,